La Tenripale To Akepiang Arutimurung Sultan Abdullah adalah Raja Bone ke-12 yang memerintah dalam tahun 1616 sampai 1631 Masehi. Dalam catatan Lontar Akarungan Ribone mengatakan bahwa ketika La Tenrirua Matindroe Ribantai dilensirkan oleh adik Pitu dan Raja Bone, maka yang menggantikannya adalah sepupu satu kalinya yang bernama La Tenripale To Akepiang Arutimurung. Dia adalah anak dari La Inca Matindro Risapanana atau adenena Raja Bone ke-8. Ketika menjadi mangkau di Bone, La Tenripale dikenal sangat ramah dan berakyat. Beliau sangat memperhatikan masalah perekonomian dan pembangunan pertanian dalam wilayah kerajaan. Dalam perjalanan pemerintahannya, La Tenripale tidak mengikuti jejak sepupunya La Tenrirua Matindroe Ribantai terkait penerimaan Islam di kerajaan Bone, di mana La Tenrirua secara terang-terangan mengumandangkan agama Islam di Bone. La Tenripale tetap sependirian dengan adik Pitu untuk menolak kehadiran Islam di Bone dengan alasan mereka belum tahu seluk-beluk tentang Islam. Dalam catatan Lontar Akarungan Ribone juga mengisahkan bahwasanya Raja Bone La Tenripale membangkitkan kembali semangat orang Bone untuk menolak masuknya agama Islam di kerajaan. Menurutnya, ajakan Goa itu lebih bernuansa politik untuk perluasan wilayah. Atas penolakan itu sehingga Goa kembali memerangi Bone, yang pada akhirnya La Tenripale memerintahkan adik Pitu dan Raja Bone untuk lebih baik menyerah ketimbang menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak Bone dan Goa. Selanjutnya, Karengnyeri Goa mengundang seluruh negeri Palili, daerah bawahan Bone, untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda bahwa seluruh orang Bone telah menerima agama Islam. Setelah itu, Karengnyeri Goa kembali ke negerinya. 1 tahun setelah orang Bone menerima Islam, Raja Bone La Tenripale berangkat ke Talok menemui Datuk Ribandang sekaligus mempelajari Islam. Di sanalah ia diberikan gelar dengan nama Sultan Abdullah. Selama menjadi arumpone atau mangkau di Bone, La Tenripale selalu bolak-balik ke Goa untuk menemui Karengnyeri Goa. Pada masa itu, Bone dan Goa sangat rukun dan damai. Dalam tahun 1631, Raja Bone La Tenripale kembali melakukan kunjungan di Talok. Lalu ia jatuh sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia, sehingga digelar La Tenripale To Akepiang Matindroe Ri Talok atau yang meninggal di Talok. Dalam catatan Lontar Akarungan Ribone juga dikisahkan bahwa ketika akan diangkat menjadi mangkau di Bone, La Tenripale dengan orang Bone berjanji yang intinya mengatakan bahwa La Tenripale berkata, siapa yang mengingkari janji, dialah yang menanggung risiko buruknya. Kemudian orang Bone berkata, siapa yang berbuat kebaikan, dialah yang menerima imbalan kebaikan itu. Setelah saling mengiyakan kesepakatan itu, maka diangkatlah La Tenripale To Akepiang Arutimurung menjadi mangkau di Bone. Setelah beberapa waktu menjadi arumpone, diadakanlah penggalian bendungan di sebelah selatan Lepangeng. Selama 3 tahun digali, ternyata airnya tak bakal naik. Kemudian pindah lagi ke Sampano untuk membuat tiang rumah. Tiba-tiba La Tenripale kena penyakit sehingga ia kembali ke Bone. Setibanya di Bone, dipanggillah Arum Mampu dan menyampaikan bahwa berangkatlah ke Sidinring memanggil keluargaku untuk datang mengambil kembali hak miliknya.
Setelah itu, Leten Ripale langsung berangkat ke Talo. Akan tetapi, di sana ia meninggal dunia karena sakit. Ketika Arum mampu kembali dari Sedendring, Leten Ripale sudah tidak ada di Bone. Adik pitunan Raja Bone sudah mengetahui atas wafatnya Raja Bone, Leten Ripale. Tak lama kemudian, dalam tahun 1631 Masehi, diangkatlah kemanakan Leten Ripale yang bernama Lama Deremeng sebagai Arum Pone. Sebab dialah yang dipesan oleh pamannya untuk menggantikannya bila sampai ajalnya. Dan Lama Deremeng tercatat yang mula-mula membuat payung putih untuk dipakai bila bepergian.